Jadi yang teriak itu bukan Yesus, tetapi ada orang yang merasa kehilangan Yesus, yaitu sang murid yang keluar dari kubur, yang dijadikan menjadi Kristus. Dan orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya, Pak. Yang percaya itu hanya angkatan jahat. Siapa dia? Dia mengaku sendiri. Di Galatia 2 nomor 8 dia mengatakan begini. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Nah, ilmu angkatan jahat ini dibawa oleh Paulus keluar ke bangsa non-Yahudi. Sedangkan orang Yahudi nggak percaya. Karena orang Yahudi tidak diberi tanda, yang diberi tanda itu hanya angkatan jahat. Begitu, saudara. Silakan. Oke, jadi ya pertama ya, hormat dan sudah mantap-mantap dong, keren loh. Jadi yang berikut ya, pertama begini ya, tentang Paulus ya, Paulus juga bersaksi ya di Roma 9 ayat 5. Dia menempatkan Tuhan sebagai Allah, Roma 9 ayat 5 ya. Jadi yang poin utamanya saya tetap pastikan bahwa peristiwa penderitaan Tuhan Yesus ya dari penghakiman, penyaliban sampai bangkit dan naik ke kerajaan surga kan tervalidasi loh Bang Suma. Bukan satu dua orang yang menyaksikan, begitu banyak orang loh menyaksikan ya. Bahkan yang menyaksikan proses hukumnya dikawal khusus oleh penjajah bangsa Romawi atas tuntutan dari orang Israel. Memang orang Israel betul dia tidak menempatkan Yesus sebagai Mesia yang dijanjikan. Tidak butuh itu, karena orang Israel ketika itu butuh Mesia itu adalah datang sebagai panglima perang, raja untuk mengalahkan penjajah. Tapi tidak, karena Yesus datang sebagai raja damai, membawa hukum kasih kan. Makanya nggak ada. Ya, makanya di salib itu kan ditaruh inilah raja orang Israel, INRI ya. Jadi luar biasa. Yang poin utama yang kita mau pastikan bahwa apa yang kita ceritain ini kan tervalidasi. Kenapa tervalidasi? Karena ada yang lagi menuntut, terus ada yang menghukum. Penjajah bangsa Romawi di bawah ketua timnya Pilatus. Sebenarnya dia juga nggak mau, istrinya kan bilang Pilatus nggak boleh loh, orang nggak berdosa kok, kenapa dihukum begitu. Makanya Pilatus cuci tangan pakai air, ya, oke lah kamu mau hukum dia ya silakan lah, itu urusan kamu. Tapi dimintain untuk tetap dikalkul sampai peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Bahkan masuk di kubur juga orang ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi minta supaya itu kuburan dikawal, jangan sampai jasadnya diangkat ya, dibawa, dicuri ya. Ternyata kan tidak ya. Bahkan yang ketika Tuhan bangkit kan malaikat yang datang menyampaikan, kenapa kamu harus cari, dia sudah bangkit dari antara orang mati ya. Jadi ada hal-hal yang kalau kita menerjemahkan dalam kitab kita menurut opini kita, ya itu mungkin bisa juga ya, itu logika kita ya. Tapi yang paling utama kita tetap prinsip mendasarnya bahwa ada yang tervalidasi loh terkait dengan peristiwa-peristiwa baik penderitaan sampai penyaliban, jelas loh tervalidasi loh. Itu bukan satu dua orang loh, begitu banyak orang loh. Lalu pastikan loh. Kalau dari abang tadi abang menjelaskan benar loh, Quran hanya menjelaskan bahwa diserupakan, tapi tidak tervalidasi ya. Izin ya abangku. Kenapa tidak disebutkan namanya siapa? Akhirnya menjadi debat kusir ya. Sebenarnya siapa yang harus disebutkan nama dalam apa dimasukkan dalam Quran itu, bahwa itu diserupakan siapa, Yudas atau Simon atau beberapa macam, itu terjemahan. Saya terus Bang Suma ya, saya diskusi beberapa, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Tetapi dalam batasan pemahaman bahwa di Quran menjelaskan bahwa hanya cuma diserupakan, tapi tidak jelaskan secara detail itu siapa orangnya. Yang kita butuhkan pastikan siapa orangnya kan nggak ada. Jadi tidak izin ya, tidak tervalidasi ya. Kalau peristiwa mereka secara kira tervalidasi loh, gitu ya. Jadi bagi saya pribadi poin utama yang kita dapat memang
iman Kristen ya, Bang Suma ya, memang yang paling utama begitu. Peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa iman kepercayaan orang Kristen tidak sia-sia ya. Begitu. Tadi ditanya kepada siapa juga nggak masalah, pasti tahu iman orang Kristen. Peristiwa kebangkitan itu menjadi momentum titik balik bahwa iman Kristen itu begitu kuat banget loh. Kalau kita ikuti Lukas 2 ayat 11, benar ya Tuhan. Tapi itu kan kata orang loh. Kata orang. Tapi penegasan tentang siapa itu Tuhan kan ada ya. Di Paulus juga menjelaskan juga ya. Dengan peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa memang dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu terverifikasi ya. Kalau sebentar ya, saya terus terang ya di Kota Kupang Abang Suma. Sebentar ada kawan yang mati. Dan dikasih tahu ya, dikabarin ya, itu orang aliran denomnya Yehova, Bang Suma. Dia bilang 3 hari dia bangkit. Jadi kamu gila loh. Orang ini tidak dibuat. Kalau kaget bilang mau bangkit 3 hari, heboh di Kota Kupang, viral waktu itu. Ternyata kan tidak bangkit. Berarti omong kosong doang kan. Satu pihak, misalnya Lukas itu pastikan Tuhan, tapi itu kata Lukas. Tapi terverifikasi dengan kematian Yesus dan bangkit itu memastikan bahwa memang Yesus adalah Tuhan ya, gitu. Kalau tidak dibangkitkan orang mati kekristenan, barangkali mungkin ceritanya akan mungkin berbeda. Tapi dengan peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus di kayu di surga, memastikan iman kepercayaan orang Kristen sudah pastilah, jalannya sudah ada, pastinya seperti itu. Terus berikutnya tentang surga juga ya. Saya juga lagi bertanya-tanya kan kita belum innalillahi itu. Saya nggak tahu ya surga ini seperti apa. Seperti apa ya. Saya pernah ya dengan Abang Suma saya sudah sampaikan pada diskusi ya. Karena begini loh, kita mati ini kan masih menanti penghakiman yang terakhir. Bagi kekristenan, hakim yang adil itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sementara kita menanti penghakiman yang terakhir sebagai hakim yang adil, sebenarnya kita parkir di mana begitu? Ya, ada yang bilang di Taman Firdaus, dari versi saudaraku ada bilang di Jannah dan seterusnya ya. Tetapi itu kan kita masih berpersepsi menurut apa yang ditulis dalam kitab kita masing-masing. Tapi kepastian seperti itu nggak tahu ya. Saya tadi baru saja selesai diskusi dengan Ibu siapa? Sophia Latro, Sophia siapa tuh? Berarti Pak Leslie, ini temanya lain lagi, bahas ke surga lagi nih, bukan ke Tuhan. Oh ya boleh, Abang boleh ini tapi ya oke dah. Ya kan artinya lari-lari tapi tadi kan. diskusi satu lah kita saudara. Iya, maksudku Abang beli tujuh ilmu tiga. Enggak lanjut aja tadi masukku yang tadi poinnya tadi kan sudah selesai. Artinya Pak Leslie menggiring ke masalah surga. Kan gitu kan? Ya. Aku berusaha tadi berusaha beli bodrek 4 nggak fokus, nggak dapat gitu. Berusaha beli bodrek 4 kutelan nih nggak dapat. Ya kan? Nggak dapat berusaha kan. Tahu loh, ini kepala miring juga tapi luar biasa loh, memang itu. Iya. Ya, makanya luar biasa banget loh. Tahan apa saja Abang beli. Kepala miring juga ya, loh. Tahan apa saja lah Pak. berusaha fokus tadi. Dari poinnya yang disampaikan Bang Juma mungkin nggak ada tanggapan, tapi itulah teman-teman ya, artinya Pak Leslie pengalihan, tetap ya, KO lah udah judulnya kan, nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau memang mau lari ke surga, memastikan ke surga, mau bahas lagi ke surga, kalian lagi cerita, ya kan. Boleh itu juga. Oke, silakan Bang. Oke, Bang Suma karena hormat diberi ya. Saya pikir luar biasa saya diskusi orang ilmu tinggi. Abang beli ilmu tinggi, makanya ini tahan napas loh. Makanya minum paracetamol atau antar gini, tahan napas. Oh Bang beli ini kepala batu loh. Batu loh, ini bulldozer loh. Dia datang rata. Saya tahu loh Bang beli ini. Oke, tapi dengan Bang Suma luar biasa lah. Banyak hal yang saya juga dapat. Saya tidak mengingkari bahwa banyak hal yang saya juga dapat dari Bang Suma, Bang Blender. Luar biasa banget. Kita lagi berselancar ya. Kita menikmati siara hidup kita di dunia, menambah kasana keimanan kita. Entah apa jadinya ke depan kita nggak tahu. Tapi muara kita satu, cuma satu saja pemilik hidup kita. Apapun latar belakang keimanan kita ya, saya tidak
sebut Islam atau apa, Hindu, Buddha juga ya. Saya sudah diskusi loh. Pak Leslie, Pak Leslie, Ya, siapa yang memvalidasi Yesus kalau dia adalah Tuhan? ayah tadi sudah diskusi dengan Bang Suma tadi tuh. Apa ada ikuti nggak? Enggak, Enggak diikuti ya. dengar dari awal. Cuman siapa sih, ini pertanyaan buat seluruh Kristen yang ada Oh di iya, dunia ini ya. yang validasi iblis. Iblis ya. Oh, iblis yang memvalidasi bahwa Yesus Tuhan. Iya, dia ketika Yesus berpuasa. Oh, Sebentar abangku. Ini memvalidasi. Dia pengujian Yesus secara manusiawinya dia uji ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus ya di Matius 4 ayat 7 ya. Janganlah kamu cobai Tuhan dan Allahmu. Kemudian Matius 4 ayat 10. Iblis juga diperintahkan untuk sujud menyembah kepada dia. Itu perkataan Tuhan Yesus ya. Jelas dong. ya. Kalau ada abang udah jawab. Iblis, sabar. Iblis itu Bang, saya nggak siapa? minta diterangin, Bang. Abang udah jawab. Sabar abangku. Sabar abangku. Iblis itu siapa? Kekristenan. Iblis itu adalah malaikat yang ditendang buang dari surga karena mau mengambil alih kekuasaan surga. Berarti dia Ya udah cukup, Bang. tahu di Gantian surga lagi itu lah. siapa. Gantian lagi, Oke, Pak. oke, Sampai siap. gitu loh. Tadi Anda udah menjawab bahwa yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis. Kan begitu. Udah dijawab. Saya nggak nerangin, nggak perlu dijelasin siapa iblis itu gitu loh. Terus yang mempengaruhi, Pak, yang kedua nih, yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus, siapa yang mempengaruhi, Bang? Silakan. Yang pertama ya. Jadi ini kalau ceritanya agak panjang banget loh, tapi ya minta maaf ya. Abang host, abang Bleder ini abang Bleder keras banget loh. Nah ini dia abang Bleder ya. Tapi ini agak panjang jadi ya. Jadi saya jelaskan begini ya. Jadi ketika perjamuan yang terakhir ya, Yesus sudah sampaikan kepada seluruh murid-muridnya, inilah tubuhku. Oke, dan anggur inilah lambang darahku sebagai perjanjian baru ketika dimeteraikan ya. Kemudian di dalam perjalanan kan terjadi kan, disebutkan juga dalam situ di antara murid-murid Tuhan. Saya nggak nanya itu deh, Bang. Sebentar, sabar dulu apa. Di antara murid-murid kan dia kasih tahu, bahkan Simon Petrus juga dia sudah kasih tahu. Ya, Simon Petrus pertanyaan sebenarnya kamu Pertanyaannya singkat tadi, Bang. Bisa nggak saya ulang lagi pertanyaannya? Iya, Saya ulang ya. Saya ulang ya, Bang ya. Gini. Tadi Abang udah menjawab yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis. Pertanyaan kedua, siapakah yang mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh Kristus gitu loh, Bang. Silakan. Oh ya, memvalidasi ya. Jadi itu Yang kan, mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh gitu loh. jadi kalau tidak sebenarnya tidak dihubungkan dengan tentara Romawi ya, itu kan eksekutornya aja ya. Kalau cerita perjamuan terakhir, Yesus sudah bilang bahwa di antara kita ini kan ada yang jadi pengkhianat ya. Ya, tapi nggak tahu, nggak disebutkan namanya ya. Tapi pada akhirnya Secara Yudas- umum, Pak. Sebentar, Secara sebentar. umum nih. Oke, Yudas Siapa yang mempengaruhi manusia? Siapa yang menggoda manusia berbuat jahat, Pak? Oke, jadi begini ya, bagi imam-imam orang Yahudi, ahli Taurat atau orang Farisi kan timbul kecemburuan loh. Ketika Tuhan Yesus berfirman, menyatakan besarnya kuasanya dan seterusnya, kan imam-imam orang Yahudi kan pertanyakan loh, makanya diburu untuk disalibkan. Jadi sebentar perjamuan Bang, terakhir. kayaknya nggak denger deh. Abang nggak denger saya ya? Kan tahu dong. Saya ulang ya, ini Bang, dengerin Bang. Siapakah yang mempengaruhi manusia sehingga manusia itu berbuat jahat? Ya, makanya saya bilang tadi, terakhir Yudas yang menjual Tuhan Yesus kan.
kepada ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi, orang Farisi, Astagfirullahaladzim. 30 keping perak ya. Kenapa? Mau belanja kemana bang? Bawa perak? Hmm? Sederhana pertanyaannya Bang Leslie. Nih, yang mempengaruhi, siapa yang merasuki manusia sehingga manusia ini berbuat jahat seperti mencuri dan membunuh? Siapa yang mempengaruhinya Bang? Kalau itu mungkin ada terkait dengan free will ya, kalau kita jelaskan ya. Karena itu panjang juga loh. Lagi kata kaitan dengan peristiwa penyalipan ya. Memang Enggak ke situ Bang. Pertanyaannya enggak ke situ. Sebentar. Oke, sebentar. Jadi memang Judas Iskariot betul Lama-lama juga aku banting nih HP ini. apa tuh? Salah. Kita menikmati perbedaan lah. Kita Ini loh Bang, ada orang nih. Ya, Ada orang siap. tadinya baik gitu ya. Orang baik dia gitu. Tiba-tiba dia berbuat jahat gitu loh. Dia mencuri, dia membunuh orang begitu. Ya. Menurut Abang, siapa Macam-macam yang ya. mempengaruhi dia? Siapa yang menggoda dia gitu loh Bang? Iya, kalau ikuti perintah Allah, baik 10 perintah Allah, kalau bagi kecil kan hukum kasih ya. Sabar abangku. Jadi ketika keluar dari apa yang dikehendaki, baik dalam 10 perintah Allah. Apa saya bahasa Burundi kali baru nyambung ya? Sabar abangku. Dia mengikuti apa yang iblis mau kan, mau bunuh orang, mau bikin apa kan terserah dia. Apapun alasan pembenaran, karena hukum kasih bagi Yesus kan tidak ada pilihan untuk membunuh. Oh jadi iblis yang mempengaruhi ya Bang ya? Iblis ya. Oke, iblis. Jadi tadi yang memvalidasi Yesus Tuhan iblis, yang mempengaruhi orang berbuat jahat iblis, yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus siapa Bang? Kalau saya memang iblis itu sendiri, karena Iblis ketika juga. sebentar abangku, ketika hakim yang adil ya, oke, abang tahu. Kemudian di Wahyu 1:8, Wahyu 22 ayat 13, dia adalah Alfa dan Omega. Yohanes 8 ayat 58 ya, abang tadi jelaskan, dia ada sebelum Abraham ada. Saya kira penegasan cukup jelas loh. Sementara secara keimanan itu tergantung kita masing-masing menerjemahkan seperti apa. Tapi abang yang paling utama saya kasih tahu loh, kunci dari keimanan harus merasakan kedayaan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bagi kekristenan kita berdoa dalam nama Yesus. Itu kita akan merasakan betapa dasarnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ya. Oke, itu luar biasa banget dan termasuk abang pengen coba berdoa kembali sesuai keimanannya, abang percaya kembali. Masih ada ruang abang untuk mendapat tempat kembali. Tapi itu abang berdoa menurut keimanan abang. Gimana jaminan keselamatan? Hidup kita di dunia cuma sementara aja. Mau kaya berapa banyak, mau miskin berapa banyak, yang penting kita berburu kehidupan kekal di akhirat nanti ya. Abang pendeta lebih tahu, tapi ya. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Ya. Anda telah katakan bahwa keselamatan itu disandarkan kepada Yesus. Ya oke. Karena Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, yang merupakan tujuan itu adalah Tuhannya Yesus. Dan Yesus hanyalah jalan. Yang mengandung pengertian, kita menuju kepada Tuhan harus melalui Yesus. Apa yang dilakukan, dilalui oleh Yesus, kita harus lalui. Nah mari kita melihat apa yang dilalui oleh Yesus. Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus disunat. Jadi melalui dia harus disunat. Matius pasal 4 ayat 2, Yesus berpuasa. Melalui Yesus harus berpuasa. Selanjutnya, Yohanes pasal 13 ayat 1 dan 17, Yesus membasuh
kaki murid-muridnya. Melalui dia harus membasuh kaki. Dan Muslim itu bukan hanya kaki, tapi ada bagian-bagian tertentu. Lalu Matius pasal 26 ayat 39. Yesus maju lalu sujud. Ini searah dengan Nehemia pasal 8 ayat 7. Dalam posisi berdiri lalu sujud, muka menyentuh tanah. Nah, semua ini dilalui oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus adalah jalan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, kita sebagai umat harus mengikuti sehingga kita selamat. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini, ya, saya jarang menemukan ini dilakukan oleh orang Kristen. Saya mantan pendeta, ya. Saya tidak pernah mengajarkan hal ini. Tetapi setelah saya pelajari Al-Quran, ternyata, ya, Muslim itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Jadi Muslim itu sebetulnya pengikut Yesus sejati. Demikian, silakan ditambahkan. Ini ada guru saya Bang Suma. Lanjut. Ya, ada Abang Suma, itu ilmu lebih tinggi banget loh. Saya hormati, Tuhan memberkati ya kita semua ya. Diskusi keimanan. Jadi minta maaf ya, saya terus terang ya, Pak Pendeta sudah jadi mualaf ya. Saya boleh bertanya begini ya. Dalam kaitan dengan Yohanes 14:6, dan kita kaitkan ya, mungkin tidak ya, saya minta maaf ya, saya ilmunya kurang banget, tapi mohon penjelasan ya, saya mohon penjelasan ya. Di Al-Fatihah 6 ya, tunjukkan jalan yang lurus ya. Kemudian di As-Sukruf 61, Isa adalah jalan yang lurus ya, dan segala macam ada dijelaskan di situ ya. Kemudian di hadis Muslim 220, jadi saya pikir cukup jelas tuh jalan yang lurus ya. Dan mungkin yang berikutnya, dia adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nanti saya lupa dalilnya ya, saya lupa. Jadi ada hal yang prinsipal bagaimana menjelaskan keberadaannya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Yang paling utama, Nabi Muhammad saja mengakui keberadaan Tuhan Yesus ya. Al-Quran menjelaskan bahwa kalau baginda Nabi Muhammad ragu-ragu, tanyakan kepada ahli-ahli kitab sebelumnya. Dan itu dibenarkan loh, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan seterusnya. Begitu ya. Sementara kita sekarang berdebat persoalkan satu sama lain, siapa yang paling benar, siapa yang bersama. Saya nggak mau, sebenarnya tidak dalam posisi itu, tapi diskusi ini hanya melengkapi untuk menambah kesana keimanan kita. Tapi bagi kekristenan kan abang tahu loh, jamin kesana hanya Tuhan Yesus, nggak ada jalan lain lagi. Ya, dikonversi dengan kaitan tadi dengan surat Al-Fatihah dan surat As-Sukruf. Dan itu hadis Muslim 220 jelas banget itu. Oke, Pak Leslie, izin Pak Leslie ya. Siap. Abang belajar, hormat diri. Oke, yang Diskusi titik aja ini, ya. titik, ya, titik ini monitor titik. Siapa namanya? Titik. Bang. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oh ya, Randy kau ngoceh aja, jangan ngoceh kok Randy ya. Kalau mau diskusi silakan. Randy. Shalom, Tuhan Yesus Ya. memberkati. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, mungkin Bang Juma. Saya tambahkan ya. Silakan. Ya, sumber keselamatan itu berasal dari Allah itu sendiri. Jadi para nabi ini hanya diberikan otoritas. Ya. Jadi kalau toh Yesus disebutkan jalan yang lurus, Muhammad juga bisa disebutkan jalan yang lurus. Karena diberikan otoritas. Bawa dalilnya, jangan omong-omong Nah, doang ya. gimana dalilnya mengatakan Ya. Muhammad jalan yang lurus? Muhammad itu Bawa melakukan dalil. Ya. kejahatan Saya bawa dalil. kemanusiaan. Muhammad juga Ketika- ya Jangan karena diberikan bebas. otoritas. Karena Ketika ayat Muhammad bilang begini, bisa. ya, tidaklah engkau diutus selain menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya, namun dalam Bible itu justru Yesus itu ya datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang, yaitu ke-12 suku bangsa Israel. Ya, silakan. Ini ada Bang Suma, ya.
saya boleh diizinkan berbicara? Masih kecil bang suaranya bang. Masih kecil ya? Abang pendeta Iya, gak ada kecil kali, Bun. abang semua ibunya lebih baik lengkap lagi. Kecil suaranya. Lebih lengkap, terlalu canggih. Iya kecil pun bang. Sebentar Pak Leslie bentar lah. Oke. Baik. Iya, Ma- sabar ya. Masih kecil. Oke. Nah, masih kecil. Sebentar Pak. lagi Ya, silakan. Pak Leslie lagi ngetes sound sebentar lah. Ngoceh aja dari tadi. Hormat abangku Belede, hormat diberi. Satu lah kita. Biar enak diskusinya. Komal ini error teman-teman. Serangan rudal tadi masuk kemari. Rudal Cek. teman-teman ya. Nah udah. Suara saya Bang. gimana? Mantap. Jadi gini, kalau berbicara mengenai jalan yang lurus, Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam itu memang jalan lurus. Betul itu. Makanya jangan dibengkokkan. Jangan dibengkokkan jalan lurus yang ditunjukkan itu. Jangan dibengkokkan segala itu. Kemudian Bani Israel datang ke Nabi Isa atau Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Apakah ajaran Yesus itu dibengkokkan? Dibengkokkan. Bengkok sebengkok-bengkoknya jadinya. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beliau datang membawa petunjuk kepada jalan keselamatan. Di mana tertulis Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah sekarang apakah Yesus mengajarkan jalan menuju ke gereja, menuju Natal? Ada suara? Nggak ada Yesus mengajarkan orang-orang Yahudi untuk makan babi, nggak ada Yesus mengajarkan kemudian untuk menyembah dirinya, nggak ada Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat, makan babi, ibadah minggu, ke gereja, Natalan, itu nggak ada semua itu. Itu bukan jalan lurus yang ditempuh oleh saudara-saudara kita Kristen. Tapi kalau berbicara mengenai Kristus, itulah jalan Kristus yang ditempuh oleh saudara kita Kristen. Kristus yang keluar dari kubur, yang menjadikan Paulus ini sebagai guru atau sebagai nabinya atau utusannya atau rasulnya. Kita lihat. Kenapa bisa seperti itu saudara-saudara? Sederhana, 1 menit. Paling lama 2 menit. Galatia 5 nomor 1, supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristen di sini kita ya, tapi karena kan bukan Islam di situ, cuman Kristen. Supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi Kristen itu mau dikenakan kuk penghambaan. Jadi Kristen itu oleh Paulus dilarang menghambakan diri lagi. Makanya dikatakan di dalam Galatia 4 nomor 7, jadi kamu Kristen bukan lagi hamba, melainkan anak. Kamu ini adalah anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Tuhan. Kemudian diterangkan Galatia 3 nomor 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Nah ini saya ulang lagi ya teman-teman. Galatia 3 nomor 27, karena Kristen semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus itu sendiri. Mari kita lihat saudara kita Kristen. Katanya ada sifat-sifat Kristus di dalam diri Kristen. Kira-kira sifat Kristus anak Maria yang ada di Kristen itu yang mana ya? Minum balok, minum tuak, apalagi ibadah minggu, apalagi joget di gereja, yang mana yang sifat-sifat Yesus itu yang mana? Makan babi, makan makanan yang diharamkan oleh Torah, yang mana? Yang tidak menjalankan hukum Torah, yang menyembah 3 pribadi Tuhan, yang mana ini yang dianggap sifat-sifat Yesus yang ada pada diri Kristen? Tak ada. Tapi kalau dikatakan sifat-sifat makhluk yang datang kepada
Adam di dalam Taman Eden, betul. Ketika kemudian makhluk ini disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Mereka enggan bersujud. Nah, kalau sifat ogak sujud, betul, itu ada pada Kristen. Kristus yang adalah sibilisis paling nggak suka, paling nggak mau sujud kepada Tuhan. Bahkan perintah untuk menghormat sujud kepada Adam nggak mau. Dilarang ini, dilarang itu nggak mau. Pokoknya bebas, merdeka. Nah, 30 detik. Dalam Kolose 2, karena itu janganlah kamu biarkan untuk menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau sabat. Semuanya bebas, merdeka. Kamu nggak boleh lagi tunduk kepada aturan-aturan tersebut. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah lagi kita meletakkan dari dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, perumpamaan tangan, dan seterusnya. Nggak boleh lagi. Bahkan Paulus sendiri mengatakan segala sesuatunya halal, segala sesuatunya halal, segala sesuatunya boleh. Apakah itu sifat-sifat Kristus? Enggak. Yesus malah mengecam dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun meski yang paling terkecil dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, yaitu neraka. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Tapi kok Kristen dimerdekakan? Kok mereka nggak lagi menghambakan diri kepada Tuhan? Ya karena mereka mengikuti Kristus, di mana Kristus itu, Yesus pun menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Saya ingin bertanya dan minta untuk dijelaskan, tolong tunjukkan satu prosesi dalam agama Kristen yang membuktikan bahwa mereka menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Apa itu? Saya ingin tahu. Saya boleh. Iya, Saya silakan. boleh Silakan. Bang Zuma, Siap. tolong ditunjukkan sebuah data yang dalam hal ini Allah adalah sebagai pencipta dalam Al-Quran. Kalau memang ada data siap hari ini, malam ini juga saya akan bersahadat. Oke, nanti saya juga akan bertanya kepada Yesus, tunjukkan dalil Yesus menciptakan alam semesta. Saya Kalau ti- di- hanya saya kalau di- saya hanya bertanya Oke, kalau soal Yesus pencipta alam semesta saya bisa saya ngerti ya. bisa dipersahadatkan malam ini. Enggak butuh. Yang mau masuk Kalau- Islam itu kalau- hanya orang yang menggunakan akal sehat, Oke, bukan sayembara saya kayak menjawab. begitu. Sabar. Kalau Al-Quran menjelaskan khaliqu kulli syai', Allah itu pencipta alam semesta, segala sesuatunya dia adalah yang dia ciptakan. Dikatakan kemudian innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap saat Allah ingin menciptakan segala sesuatunya, Allah hanya berkata jadi maka semuanya jadi. Sama seperti di dalam Mazmur 33 nomor 9. Jadi Allah mengklaim, Tuhannya Yahudi mengklaim, pencipta langit dan bumi itu wajib hukumnya mengklaim. Iblis pun juga mengklaim. Tetapi yang benar itu tentu bukan iblis yang menciptakan, tapi pencipta langit dan bumi. Yang namanya Tuhan pasti mengklaim dirinya adalah pencipta. Yang salah kalau bukan ciptaan dilantik menjadi pencipta seperti Kristen. Yesus bukan pencipta, tapi ciptaan, dibilangnya Yesus itu adalah menciptakan segala sesuatu. Dalilnya ada enggak? Baik, Silakan. tentang Yesus menciptakan tentang Yesus menciptakan ini ada dalam Yohanes 1 ayat Oke. 3 dan Yohanes 1 ayat 10. Jelas sekali itu. Jadi pada saat penciptaan itu Tuhan Yesus masih dalam bentuk firman yang bersama-sama dengan Allah gitu. Jadi dia belum jadi manusia. Itu penting. Kalau Yesus sendiri. Nah, saya ingin tekan dulu sebentar. Tentang Suma ini sebenarnya melakukan pengajaran palsu, kebohongan-kebohongan yang mengklaim sebagai pengikut Yesus, padahal sebenarnya dia justru membangkang gitu. Dan dengan berdasarkan Al-Quran. Karena Yesus dalam Al-Quran itu, Al-Quran tidak menceritakan tentang Yesus yang sebenarnya dan tidak memberikan aturan-aturan perintah Yesus yang sebenarnya, tapi Yesus palsu. Ya, jadi yang kalian imani itu adalah Yesus palsu. Oke, Nah, baik. saya ingin juga tekankan di sini. Izin dijawab dulu ya pertanyaannya. Sebentar. Izin saya menjawab Jadi pertanyaan Al-Quran tadi. di sini, Al-Quran justru- menegaskan bahwa Allah adalah pencipta sebentar. segala sesuatu.
ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa Allah Sebentar dulu. pencipta. Saya kasih waktu yang agak banyak tinggi dong. Mas. Saya menjawab tadi apa yang dia tanyakan. Tunjukkan bahwa Allah sebagai pencipta dalam Al-Quran. Allah Tidak ada menciptakan alam segala cipta, sesuatu nggak ada. Itu hanya menurut klaim saja, ukuran tapi tidak ada prosesnya, nggak ada. Surat Al-Kamar 49. Sebentar. Surat Al-Kamar 49 kronologis, coba termasuk dibuat. Bagaimana langit Allah dan menciptakan? bumi. Surat Al-An'am 101. Itu hanya klaim saja, tapi nggak ada kronologisnya gimana. Sebentar. Saya Tidak akan ada. jawab. Coba buktikan Al-Quran alam juga menyebutkan bahwa Allah adalah menciptakan, memelihara segala sesuatu. Surat Al-An'am. Gimana ulama menciptakan alam yang itu gimana? Coba Berikutnya tampilkan. beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan konsep Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Surat Al-Asr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk Itu hanya rupa, klaim-klaim yang saja, tapi mempunyai bagaimana proses penciptaan Asmaul gimana? Husna. Gimana Surat Al-Kamar itu ayat gimana ciptaan itu nggak ada itu. Sungguh kami menciptakan klaim-klaim. segala sesuatu menurut ukuran. Surat Al-An'am ayat 102. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Maka Allah telah menciptakan langit dan bumi. Dan segala apa yang ada di antara keduanya. Dengan sempurna dalam 6 hari kemudian ia bersemayam di atas arsy kursi kekuasaan. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Surat Al-Zumar ayat 62. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Demikian pernyataan bahwa Allah sebagai sang pencipta. Jadi yang tadi bertanya ada di mana, katanya dia akan mualaf. Jangan diulang lagi. Saya bisa dipersahadatkan kalau seperti itu. Sahadatkan saya dan ulang sekali lagi apa yang saya sampaikan. Bisa saya dipersahadatkan sekarang? Ada nggak Sebentar. data Silakan misalnya lanjut, bagaimana Bang Allah Suma. menciptakan alam dalam Sebentar, satu-satu. Yang Kristen, teman-teman Kristen. Itu nggak Kalian ada. tunggu dulu. Janganlah kayak Kristen nampak kali Kristennya. Diskusi macam pasar. Bentar dulu. Satu-satu gantian lah bicara. Enggak, maksudnya gini loh. Jangan nampak kali Kristennya gitu loh. Iya, maksudnya kan panjang kok, panjang waktu. Enggak panjang, Riyandi. Ya. Oh macam orang nampak kali Kristen kau gitu loh. Saya atur loh. Awas puasa Iya. besar. Semua itu melakukan Satu-satu kebohongan Riyandi. yang harus Kau kenapa dibantah, kepanasan itu. kau? Harus- Kau bisa diskusi enggak? Kalau kau turun, satu-satu lah bicara. Jangan apa kali Kristennya. Siap. Tadi Jangan. saya sudah Mas. sampaikan bahwa pada saat penciptaan tidak ada makhluk yang hadir di sana. Maka Tuhan yang mengklaim dirinya. Tuhan yang mengklaim diri. Di dalam Al-Quran surah An-Nasiyat, A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawaha. Bisa nggak kita ngomong dulu baru Anda? Anda kan cuma penyembah Kristus kan? Anda kan cuma sabar dulu. Anda kan cuma penumpang gelap. Kitab Anda kan cuma Tidak kitab. adil ini, tidak Sabar adil. dulu. Habis saya ngomong Anda ngomong sampai pagi pun boleh. Apa yang Anda banggakan dari agama Anda? Berbicara mengenai penciptaan, Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya agama lain. Yang Anda ajukan itu kan nanti terjemahan kitab Yahudi yang Anda ambil secara tidak sah. Itu kitab kami juga. Itu kitab Dari kami mana? juga. Dari Tuhan Nenekmu sama. yang mana yang ngajarin kalau itu Iya. kitabmu? Kami itu dari Tuhan yang Iya, sama. nenekmu Jadi- yang jadi- dari mana yang ngajarin kalau kitab Taurat itu, kitab Tanak itu kitabnya orang Kristen. Itu hasil Allah Israel, rampokan Allah Israel. terjemahan dari kitabnya Yahudi, Dek. Jadi diam dulu. Allah Nanti Israel. giliranmu, Adalah- kamu boleh comot-comot terjemahan agama lain, boleh. Karena Allah kalau Israel hanya itu menggunakan banyak agama yang kitab kami Kristen firman- itu nggak ada. Surat kabar aja itu kitab kau itu. Surat kabar. Hanya kesaksian-kesaksian orang yang dikumpul-kumpul. Adapun Perjanjian Lama itu terjemahan kitabnya Yahudi dalam bahasa Septuaginta. Tahu malu, Dek. Tahu malu kalian. Kitab kamu itu kitab Spanyol. Kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Kan gak enak kalau aku muntahkan semua di sini. Tuhan itu mengklaim dirinya pencipta. Wajib dia mengklaim. Wajib. Ini namanya pencipta, ya wajib dia mengklaim. Supaya manusia itu tidak menyembah kepada setan. Kami
Dinyatakan dalam Al-Quran kami pencipta langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta. Tak ada yang lain yang menciptakan itu. Antum asyaddu khalqan amis sama. Cuma kamu ini. Kenapa emosi kalian ini? Baru kayak gitu mental penjajah kali kalian. Mentang-mentang agama dari penjajah, mentalnya kayak penjajah. Ini Komal Muslim. Biarkan dulu kami ngomong, nanti Anda tanggapin pakai kitab terjemahan milik orang yang kalian ambil itu. Susah kali lah manusia-manusia ini. Masalahnya kalian manusia palsu sebagian. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Siapa dia ini? Pencipta langit dan bumi. Anda mau menamainya Bapak, silakan. Anda mau menamainya Yahweh, silakan. Anda mau menamainya Yotepape, Yehova atau apapun ini, silakan. Yang pasti kami menyembah Dia, pencipta itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia yang telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Tasa lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malam yang gelap dan menjadikan siang yang terang. Siapa dia? Ya penciptanya. Kok sewot kali? Bukan. Lalu siapa? Yang menciptakan adalah Bapak. Ya itulah yang kami maksud, Cak Ayu. Makanya dengar dulu orang berbicara. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya dia pancarkan mata air. Dan darinya tumbuh-tumbuhan itu berasal. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini malah lebih terinci, lebih sains daripada kitab terjemah. Ada siang dan malam, matahari belum ada. Kan koplak. Jadi jangan kayak gitulah saudara-saudara. Nah sekarang giliran saudara, Tuhan Anda kan Yesus. Coba, di mana Yesus dalilnya dia menciptakan? Silakan. Ayo, Kristen satu wakililah. Ayo. Dari yang dijemputkan Bang Daco tadi, tolong ulang biar saya mantap. Hidungmu dilepas saja, hidungnya biasa aja ngomongnya, jangan nampak kali bohongnya, ketahuan. Hidungnya atau masukkan lagi kapas, masukkan lagi hidung, dua-duanya gitu, coba. Enggak Bang, ini aku serius, memang aku seperti ini. Jadi aku minta diolah dari data Bang Daco biar saya bisa masuk Islam. Nggak jelas suaramu tadi, apa yang ngomongkan? Yang menjelaskan Yesus menciptakan itu mana? Biar Bang Daco mengulang, membacakan datanya tadi, biar saya bisa masuk Islam dengan mantap, Bang. Al-Quran surah An-Naziat dimulai dari ayat 27. Oke ya, Secara ini mau saya ulangi ya. Silakan Bang, silakan. Saya singkatkan